Guys, kita tuh bisa bohong soal kondisi keuangan kita di Instagram, di grup alumni, bahkan bohong sama diri kita sendiri. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa bohong. Keranjang belanja. Gue baru selesai ngebedah keranjang belanja online orang Indonesia nih dari Januari sampai April 2026 total 59 triliun dan muncul satu pola yang jujur pas gue ngeliat ini ada 4 sinyal yang bikin gue diem sejenak. Kayak ditulis sama AI ya diem. Tapi angka-angka ini menurut gua menunjukkan apa yang persis terjadi saat ini. Kalian pasti udah sering dengar berita middle class Indonesia itu turun 10 juta orang. Dan kita-kita nih yang umur 24 sampai 35 ini yang paling terdampak. Karena kita lagi di fase hidup yang mau mulai hidup mandiri, nyicil rumah, nyicil biaya nikah, belum lagi harus bantu orang tua gitu ya. Belum lagi nembungin punya anak. Jadi pas ekonomi berat, itu kita yang ngalamin duluan dan kita ngalamin paling dalam. Tapi gue gak pengen bikin video ini jadi super dark sih. Gue cuma pengen kalian tahu realitanya supaya kita bisa tahu cara ngatasinya dan percayalah masih ada peluang yang bisa kita ambil. Let's get started. Sinyal pertama, dapurnya nyala, tapi sepertinya kafe dan resto itu agak sedikit meredup. Lihat teman-teman apa yang paling kencang di kategori makanan dan minuman. Gue izin sambil ngeliat layar supaya gue gak salah angkanya. Kopi naik 104%. Ini naiknya lebih dari 2 kali lipat. Tembus 842 miliar. Minyak goreng naik 114%, mie instan naik 125%, gula naik 102%, beras juga naik. Gue nggak tahu ini apakah karena MBG, mungkin ada sedikit faktor, tapi lu lihat polanya. Semua ini bahan untuk masak dan seduh di rumah. Ya, jadi orang tuh bukannya berhenti ngopi, tapi dia coba untuk cari alternatif kopi yang lebih masuk akal buat mereka. Kalau di luar ke kafe mungkin 35.000 sampai 50.000, di rumah dia bisa menghemat banget. Dia bukan berhenti makan enak, tapi makan enaknya dengan masak sendiri, bukan pesan online. Ini istilahnya tuh down trading. Kita nggak berhenti konsumsi, kita cuman sedikit turun kelas dari cara konsumsinya. Dan ini salah satu sinyal klasik kalau ekonomi kita tuh lagi agak seret. Sinyal nomor 2 yang namanya lipstick effect. Dulu waktu gue baca ini, anjir, ini beneran nih. Ini salah satu ciri-ciri sinyalnya. Parfum justru jadi mesin pertumbuhan nomor 1 di kuartal 1 ini. Dari semua kategori FMCG, parfum dan wangian itu nambah 857 miliar. Totalnya tembus 2,5 triliun. Foundation naik 71%, lip cream naik 40%, dan suplemen kecantikan naik 59%. Tunggu. Katanya ekonomi lagi sulit. Kok malah beli parfum sama lipstick? Itu dia. Karena dia nggak sanggup untuk beli produk-produk kecantikan yang lebih mahal, mereka tetap pengen punya kemewahan-kemewahan kecil dalam hidup mereka. Nggak bisa liburan yang jauh, nggak bisa beli gadget yang nilainya puluhan-puluhan juta, nggak bisa beli baju mahal, tapi masih bisa memanjakan diri dengan lipstick yang harga rata-ratanya 38.000. Affordable little luxury. Jadi parfum yang laku keras itu bisa jadi bukan tanda kita makmur, guys. Itu tanda kita lagi mencari happy-happy kecil ya di tengah tekanan ekonomi. Sinyal ketiga teman-teman yang gue dapat adalah kita banyak yang pindah ke merek yang murah dan affordable dan kemasannya lebih hemat. Brand skincare yang harganya terjangkau kayak Glad to Glow itu tembus 1,2 triliun. Ini jadi brand dengan pertumbuhan yang nilainya terbesar. Teman-teman lihat deh, produk-produk yang meledak tuh banyak embel-embel refill, lebih hemat, beli per dus atau beli per karton. Bahkan ada satu produk yang buat gue tuh ngena banget ya. Susu tinggi kalori dan protein melek Cuerpo. 9,5 miliar ke 72 miliar. Kenapa? Bisa jadi MBG. Bisa jadi juga orang itu lebih aware sama nyari kalori dan protein yang paling murah per rupiahnya. Ini bukan soal gaya hidup ya. Ini ya gimana cara bertahan hidup gitu dengan prinsip ekonomi, biaya serendah-rendahnya gitu ya. Dengan sinyal ketiga ini semakin jelas bahwa konsumen tuh sekarang mulai lebih ngitung soal pengeluaran ya. Nomor 1 mungkin jadinya value for money. Sinyal keempat, di bulan April kemarin tuh banyak banget hal yang rontok. Dan ini yang paling serius. Waktu April kemarin pas ada tekanan geopolitik, kategori beauty and care itu jatuh 12% dan makanan dan minuman jatuh 25%. Ya, ini 2 kategori yang paling gede, tapi begitu mudahnya rontok duluan dan paling dalam. Walaupun dia kategori yang besar, ternyata nggak berarti kategori yang aman juga gitu ya. Tapi disinilah ada peluang teman-teman. Kesehatan naik 8%. Produk ibu dan bayi tetap bertumbuh 5%. Bahkan saat yang lain jatuh. Kenapa?
ya analisa sederhana gue, logisnya itu kebutuhan pokok, vitamin, popok, obat, nggak bisa ditunda gitu. Ini pelajaran keuangan yang menurut gue lumayan mahal buat kita semua ya. Ngebedain antara apa yang kita pengen dan apa yang kita butuh buat bertahan. Nah sekarang teman-teman, gue mau jujur sama kalian semua supaya angka-angka ini tuh gunanya bukan buat nakut-nakutin dan ini bukan angka yang dilebih-lebihkan. Karena gue penasaran, gue akhirnya cari datanya dari mana dan gue tersambung sama perusahaan ini. Namanya kompas.co.id. Ini adalah perusahaan riset independen yang dia tuh scraping data penjualan dari e-commerce. Ya, jadi disclaimer, ini baru data online saja, belum termasuk transaksi offline. Tapi menurut gue, dengan semakin maraknya orang bertransaksi online, ini mungkin akurasinya 85-90%, jadi harusnya cukup mewakili trennya. Of course, nggak akan ada orang yang punya data yang benar-benar detailnya, but it's better than nothing. Kalau lu suka dengan data seperti ini, lu bisa ulik-ulik tuh si kompas.co.id, dan mungkin lu juga bisa komen, mana tahu mereka mau diajak collab. Oke, that's it. Sekarang gue lanjut ke solusinya gimana dan ada peluang apa yang bisa kita manfaatin. Nah, sekarang bagian yang paling gue semangat sebagai hopeful realist. Yes, gue sadar ekonomi lagi berat, tapi uang tuh nggak hilang guys, dia pindah tempat aja. Nah, PR kita adalah cari tahu dia pindah kemana. Gue akan kasih 3 peluang yang menurut gue masuk akal banget. Yang pertama, incer kebutuhan pokok, lalu tawarkan value for money. Maksudnya gini teman-teman, minyak goreng, mie instan, beras, kopi, gula, itu kan semua pasti butuh. Tapi lu bisa repackage, lu bisa tawarkan ukuran yang lebih mini, ukuran sachet gitu ya, supaya lebih affordable buat mereka. Lu bisa lihat udah terjadi di luar negeri nih. Kalian tahu tas tote bag Trader Joe yang viral itu kan tadinya gede ya. Sekarang mereka udah bikin versi mininya bro, supaya lebih affordable. Hal ini juga bisa kita lakukan. Makanya di dunia parfum tadi kenapa bisa rame, salah satunya karena orang mulai jual yang ukuran kecil-kecil tuh, 30 mil, 20 mil, 10 mil bahkan. Ya, tapi orang bisa ngerasain kemewahan itu dengan harga yang accessible. Ya, itu menurut gua udah itu peluang yang paling di depan mata. Yang kedua adalah ngelihat industri atau tren mana yang bisa kita masuk ke jangka panjang yang masih akan terus bertumbuh. Tadi gue udah kasih clue-nya tuh. 2 industri apa yang masih bertumbuh? Ayo, catat nggak tadi? Kesehatan sama ibu dan bayi naik juga. Nah, saran gue kita masuk ke area kesehatan. Gue sebutnya wellness. Jadi gini teman-teman, wellness itu lu bisa ngelihat pola-polanya dari semakin banyak orang yang lari, semakin banyak orang yang padel, semakin banyak orang yang strength training. Turunannya apa dari banyak orang yang kayak gitu? Udah pasti berbagai macam aksesoris yang mendukungnya akan ikut naik. Jadi gue gak kaget kenapa orang banyak yang cari protein, susu, protein powder, whey, protein bar, gitu ya. Itu turunannya jadi banyak. Bahkan sampai ke makanan. Kemarin ya, gue bikin list di Threads, semua makanan yang gue pesen di ojek online dan tinggi protein, viral bro. Berarti demand-nya lagi kuat-kuatnya guys. Nah kalian bisa mulai pindah ke sana. Kalau lu sekarang restoran, nggak usah ribet-ribet, bikin 3 menu baru yang semuanya protein loaded. Ada penjelasannya, sekali makan ini ada makronya tuh. Kalori berapa, protein berapa, karbo berapa, fatnya berapa. Udah itu memudahkan sekali. Sesederhana itu. Begitu juga kalau kalian di industri lain. Buku! Right? Carilah sekarang penulis-penulis atau calon penulis yang kalian rasa bisa ngajarin soal wellness, soal kesehatan. Banyak banget tuh. Di Threads yang lagi viral, Dr. Maria tuh yang mengomentari orang larinya melehoy apa nggak melehoy. Nah, udah punya buku belum Bu? Belum? Ayo kita bantu, kita publish bukunya. Nah itu ngelihat peluang guys. Jadi mumpung ini trennya lagi naik, kita masuk ke sana. Nah itu nomor 2 yang menurut gue bisa kita tangkap. Untuk peluang mungkin 2 dulu supaya nggak kepanjangan. Gue akan ngebahas gimana caranya kita mengelola secara keuangannya. Kita mulai. Yang pertama, definitely kita bisa melakukan down trading yang cerdas ya. Jadi down trading bukan downgrade. Gini, gue akan tampilin. Ini adalah subscription yang biasa kita pakai dalam hidup, tapi kita lupa sebenarnya ada opsi yang lebih affordable. Misalnya Spotify, kita 49.000 per akun. Tapi kalau kita bisa cari teman-teman yang kita bikin Spotify Family, itu jadi 13.000 doang per akun teman-teman. Begitu juga dengan Netflix. Mungkin teman-teman di sini yang selama ini keenakan bayar full,
ya, untuk bisa diakses di berbagai perangkat, mungkin bisa mundur sedikit, udah deh gue akses di HP dulu aja atau di iPad dulu aja yang 50.000 cukup. Atau misalnya kopi teman-teman. Oke, mungkin kalian akan bilang, oh kopi gini. Gue kasih datanya langsung deh ya. Kalau kalian ngopi di luar kan sekitar 25.000 sampai 30.000, itu udah batas bawah tuh, gue ngerasa. Americano black, nggak pakai gula, nggak pakai es. Tapi kalau lo beli drip bag ini kan gampang banget, lo sobek, kasih air panas. Di kantor bisa, di rumah bisa. Itu jadinya 10.000 per cup. Itu juga penghematan lebih dari 50%. Kalau dikalikan dengan 365 hari lu ngopi, dude, how much you can save gitu. Tanpa downgrade. Ini beans-nya Tanah Merah loh. Dan banyak menurut gue beans lain yang juga bagus gitu. Ya mungkin harganya beda. Tapi gue akan tampilkan di layar kesimpulannya. Kalau lo melakukan down trading di 3 area ini saja tanpa downgrade, penghematan lo bisa up to 8 jutaan setahun. 8 juta bisa jadi apa bro? Right? Dapet nih DJI Osmo yang baru. Nah jadi teman-teman, down trade tapi bukan berarti downgrade. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Teman-teman boleh punya jatah kemewahan kecil, tapi jangan lupa dikasih pagar ya. Ingat lipstick effect tadi, itu menurut gue ya sangat manusiawi lah. Itu kan sebenarnya cara sederhana untuk bikin kita tetap waras ya. Pas hidup lagi berat, otak kita tuh butuh seporsi kemenangan. Kalau kita larang malah jadinya muncul di tempat lain yang lebih gede. Jadi stres yang lebih gede dan jadi beban yang lebih gede. Ya. Tapi kuncinya adalah kasih pagernya. Tentuin dari awal. Contoh nih, gue ngambil sekarang ya, di sebelah gue nih. Ini adalah kemewahan-kemewahan kecil gue zaman sekarang nih. Gue lagi suka koleksi kartu basket. Tapi gue batasin gitu teman-teman. Gue boleh ngebeli 1 box ini setiap bulan 2 maksimal misalnya. Right? Sehingga gue nggak keluar dari budget. Dan setiap kali gue ngebuka ini, happiness-nya jadi maksimal banget karena sudah gue tunggu-tunggu sekali. Oke? Dan nggak bablas. Karena kalau udah bablas, mana menimbulkan masalah baru. Oke? Yang ketiga, kita mesti lebih kritis lagi sama emergency fund kita atau dana darurat kita. Ya, kalian udah tahu lah ya kalau udah ngikutin akun ini 6 bulan sampai 12 bulan. Biaya hidup kalau belum punya itu, jangan terlalu boros dulu, cadangkan itu dulu supaya kalau worst case scenario terjadi, kalian tuh nggak sepanik orang lain. Dan itu powerful banget. Anggap lu adalah freelancer dan lu punya 6 bulan bumper emergency fund tadi. Ada klien datang ke lu dan nawar, minta diskon 50%. Karena lu punya bumper, lu bisa bilang, sorry kak, 50% nggak bisa nih, 10% ya diskonnya. Tapi bayangkan kalau lu nggak punya bumper. Mungkin dia diskon 70% pun dia minta lu kasih, karena lu butuh duitnya. Right. Jadi itu powerful banget teman-teman kalau kita punya bumper ini. Ya. Jadi pisahin jelas, mana kebutuhan, mana keinginan. Alright. Again, as a hopeful realist, gue nggak pengen kita buta menutup mata seolah-olah everything will be okay. No, kita realistis, tahu kondisi sekarang, tahu kira-kira ini ngarahnya sedang kemana trennya, tapi juga kita nggak diam. Kita tetap melakukan sesuatu untuk bersiap dan untuk improvement. Coba tulis di kolom komentar apa yang berubah di keranjang belanja lo. Mungkin lo kena lipstick effect, nggak apa-apa juga. Mungkin lo jadi lebih ngeliat value for money. Mari kita saling sharing, saling belajar, saling berbagi supaya nextnya gue bisa bikin video yang lebih meaningful lagi buat kalian. Dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng karena gue ngelihat 50% dari data masih orang-orang yang belum subscribe yang nonton. Jangan sampai lo ketinggalan video pembelajaran berikutnya yang bisa ngebantu lo bikin keputusan dengan jauh lebih baik lagi. Untuk menutup, gue yakin ekonomi kita mungkin nggak sepenuhnya dalam kendali kita, tapi keranjang belanja kita 100% dalam kendali kita. Gunakanlah untuk hal-hal yang bijak. Mungkin salah satunya bisa mempertimbangkan ngebaca buku keuangan yang bisa ngebantu kehidupan finansial lo. Sekian dari gua, salam belajar berkarya, berbagi.